Hai, jumpa lagi dengan kami. Di sini kami akan menjelaskan tugas kimia bab 4 unsur-unsur periode ketiga dari kelas 12 IPA. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu Afilia Nova Dahlia, David Ricardo Manurung, dan Febrina Ekasari BRS. Rangkuman sifat kimia unsur periode 3. Dapat kita lihat pada tabel sifat-sifat fisik unsur periode 3. Unsur-unsur periode ketiga. Seperti yang udah kita pelajari, unsur-unsur periode ketiga artinya adalah unsur-unsur yang memiliki 3 kulit. Ada 8 unsur di sini, berurutan dari kiri ke kanan, yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Seluruh unsur periode ketiga bisa ditemukan di alam, tapi dalam bentuk yang berbeda-beda. Natrium dan magnesium ditemukan dalam bentuk senyawa. Aluminium, silikon, dan fosfor ditemukan dalam bentuk mineral. Klorin umumnya ditemukan dalam bentuk molekul diatomik. Dan terakhir sulfur dan argon yang biasa ditemukan dalam bentuk keadaan bebas. Natrium, magnesium, serta aluminium adalah unsur logam. Lalu silikon adalah unsur pelarian dari logam ke non-logam atau disebut metaloid. Fosfor, belerang, serta klorin adalah unsur non-logam. Dan yang terakhir, argon adalah gas mulia. Proses pembuatan unsur periode 3. Natrium. Natrium merupakan unsur alkali dengan daya reduksi paling rendah, dengan sumber utamanya adalah halil, atau umumnya dalam bentuk NaCl. Pembuatan natrium dapat dilakukan dengan proses Daun, yaitu elektrolisis lelehan NaCl. Air asin yang mengandung NaCl diuapkan sampai kering, kemudian padatan yang terbentuk dihancurkan untuk kemudian dilelehkan. Sedangkan untuk mengurangi biaya pemanasan, NaCl yang titik lemburnya 801 derajat Celcius dicampur dengan 1,5 bagian CaCl2 untuk menurunkan suhu lebih lembur hingga 580 derajat Celcius. B. Magnesium. Magnesium dapat diperoleh melalui proses Daun. Magnesium diendapkan sebagai magnesium hidroksida dengan menambahkan CaOH2 ke dalam air laut. Tambahkan asam klorin untuk mendapatkan kloridanya, yang kemudian diperoleh kristal magnesium klorida atau MgCl6H2O. Elektrolisis leburan kristal magnesium dengan lebih dahulu menambahkan magnesium klorida yang mengalami hidrolisis sebagian kecampuran lemburan natrium dan kalsium klorida. Hal ini dilakukan untuk menghindari terbentuknya MgO saat kristal MgCl6H2O dipanaskan. Magnesium akan terbentuk pada katode. Pertama, reaksinya dapat kita lihat Mg2 plus CaOH2 menjadi MgOH2 plus Ca2. MgOH2 plus 2HCl- menjadi MgCl6H2O. Katodenya Mg2 plus 2E- menjadi Mg. Anodenya 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E-. Aluminium. Aluminium diperoleh dari elektrolisis bauksit yang dilarutkan dalam kriolit cair. Proses ini dikenal dengan proses Hall-Héroult. Pada proses ini, bauksit ditempatkan dalam tangki baja yang dilapisi karbon dan berfungsi sebagai katode. Adapun anode berupa batang-batang karbon yang dicelupkan dalam campuran. D. Silikon. Silikon dapat dibuat dari reduksi SiO2 murni dengan serbuk aluminium pada suhu tinggi dengan reaksi seperti berikut. 4Al plus 3SiO2 menjadi 2Al2O3 plus 3SiF. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fosfor. Fosfor atau fosfor dibuat dalam tanur listrik dengan memanaskan fosforit, pasir, dan kokas dengan reaksi seperti berikut. Ca3PO42, 3SiO2 menjadi 3CaSiO3, P2O5, 2P2O5, 1OC menjadi P4, 1OCO. Dalam proses ini dihasilkan fosfor kuning.
Adapun fosfor merah dihasilkan dengan jalan memanaskan fosfor kuning pada suhu 250 derajat Celcius tanpa udara. F. Sulfur. Pembuatan belerang pertama kali dikembangkan pada tahun 1904 oleh Frax, yang mengembangkan cara untuk mengekstrak belerang yang dikenal dengan cara Frax. G. Klor. Klorin dapat dibuat menggunakan beberapa cara, yaitu proses diakon atau oksidasi. HCl dicampur dengan udara, kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis. Reaksi terjadi pada suhu kurang lebih 430 derajat Celcius dan tekanan 20 atm. Elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma. Elektrolisis lelehan NaCl. Argon. Argon dapat diperoleh dari atmosfer atau udara bebas secara destilasi fraksional pada udara cair atau dengan mengemisikan positron atau elektron ke atom K. K1e menjadi Ar40 isotop Ar dengan proton 40. Kelimpahan unsur periode ketiga, natrium dengan massa 2,7% dan kandungan mineral sendawa cili, kriolit, biji silkat, magnesium dengan massa 1,9% dan kandungan mineral dolimit, magnesit, asbestor, garam Inggris, aluminium dengan massa 7,6% dan kandungan mineral kriolit, bauksit, kaolin atau tanah liat, tawas, silikon dengan massa 25,8% dan kandungan mineralnya silika, pasir kuarsa, silika, liat atau mika, fosfor dengan massa 0,1 dan kandungan mineralnya fosforit, apit. Sulfur dengan massa lebih kecil 0,1%, kalor dengan massa 0,2% dan kandungan mineralnya senyawa halid, silfit, argon dengan massa lebih kecil 0,1% dan tidak memiliki kandungan mineral. Manfaat unsur periode ketiga. A. Natrium. Dipakai dalam pembuatan ester. NaCl digunakan oleh hampir semua makhluk. Na-benzoat dipakai dalam pengawetan makanan. Na-glutamat dipakai untuk penyedap makanan. Isi dari lampu kabut dalam kendaraan bermotor. NaOH dipakai untuk membuat sabun, deterjen, kertas. NaHCO3 dipakai sebagai pengembang kue, memurnikan logam K, Rb, dan Cs. NaCO3 pembuatan kaca dan pemurnian air sada. B. Magnesium dipakai pada proses produksi logam, kaca, dan semen. Untuk membuat konstruksi pesawat, logamnya disebut magnalum, pemisah sulfur dari besi dan baja. Dipakai pada lempeng yang digunakan di industri percetakan. Untuk membuat lampu kilat sebagai katalis reaksi organik. C. Aluminium banyak dipakai dalam industri pesawat untuk membuat konstruksi bangunan. Dipakai pada berbagai macam alloy untuk membuat magnet yang kuat. Tawas sebagai penjernih air untuk membuat logam hybrid yang dipakai pada pesawat luar angkasa, membuat berbagai alat masak, menghasilkan permata warna-warni, sapphire, topaz, dan lain-lain. E. Fosfor dipakai pada proses produksi logam, kaca, dan semen untuk membuat konstruksi pesawat, pemisah sulfur dari besi dan baja. Dipakai pada lempeng yang digunakan di industri percetakan untuk membuat lampu kilat sebagai katalis reaksi organik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya David. F. Sulfur. Adapun manfaat sulfur dipakai sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat, digunakan dalam baterai, dipakai pada fungsi dan pembuatan pupuk, digunakan pada korek dan kembang api, digunakan sebagai pelarut dalam berbagai proses. G. Klor. Dipakai pada proses pemurnian air. Cl2 dipakai pada disinfektan. KCl digunakan sebagai pupuk. ZnCl2 digunakan sebagai solder. NH4Cl digunakan sebagai pengisi baterai. Digunakannya untuk menghilangkan tinta dalam proses daur ulang kertas. Dipakai untuk membunuh bakteri pada air minum. Dipakai pada berbagai macam industri. H. Argon. Sebagai pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu. Dipakai dalam industri logam sebagai inert saat pemotongan dan proses lainnya pada berbagai macam proses. Untuk mendeteksi sumber air tanah. Dipakai dalam roda mobil mewah untuk membuat lapisan pelindung.
periode titik didih dan titik leleh periode ketiga. Dapat kita simpulkan bahwa periode tersebut semakin kanan maka semakin menurun. Ikatan partikel natrium, magnesium, serta aluminium adalah ikatan logam. Semakin ke kanan, ikatan logamnya semakin kuat dan titik didihnya semakin tinggi. Maka di antara unsur logam periode ketiga, aluminiumlah yang memiliki titik didih paling tinggi. Ikatan antara partikel pada unsur silikon adalah ikatan kovalen. Menariknya, silikon mampu membentuk suatu struktur raksasa. Satu atom silikon mampu mengikat 4 atom silikon lain, dan terus seperti itu. Nah, karena ikatannya solid banget, titik leleh dan titik didihnya lah yang paling besar jika dibandingkan dengan unsur-unsur lain periode ketiga. Selanjutnya, fosfor dan sulfur ikatannya simetris. Titik didihnya jauh turun dari titik didih silikon. Terus, kalau klor dan argon sama, tentu saja lebih rendah daripada silikon, bahkan lebih rendah daripada fosfor dan sulfat. Inilah penjelasan kami tentang unsur-unsur periode ketiga. Semoga bermanfaat bagi kita, bukan dimanfaatkan seseorang yang tidak memiliki perasaan kepada kita. Cukup sepi tanpa kekasih. Penutup sekian dan terima kasih.